warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok kelompok 2 izin mempresentasikan topik yang akan dibicarakan, yaitu The Stage of Economic Growth. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, saya Muhammad Zaki. Saya Ilham Abdul Rahman. Saya Najwa Ramadan Tiasari. Saya Muhammad Iqbal Gani. Sebelum memulai presentasi, ada pepatah yang mengatakan tidak ada masyarakat yang dapat berkembang dan bahagia di mana sebagian besar anggotanya masih miskin dan sengsara. Sebelum kita memahami teori 5 tahap pembangunan, kita harus tahu siapa pencetus daripada teori tersebut. Pencetus daripada teori tersebut adalah Walt Whitman Restow. Walt Whitman Restow lahir pada tanggal 7 Oktober tahun 1916 dan wafat pada tanggal 13 Februari 2003. Beliau adalah seorang ahli ekonomi sekaligus profesor dan politikus yang bekerja kepada National Security Advisor Amerika Serikat pada masa pemerintahan Presiden Jackson. Ia juga dikenal atas teori 5 tahap pembangunan ekonomi yang juga dikenal sebagai teori pembangunan Walt Whitman Restow. Ia menempuh pendidikan di Universitas Yale, mendapatkan gelar sarjana pada tahun 1936 dan mendapatkan gelar doktoral PhD pada tahun 1940. Setelah kita mengetahui siapa pencetusnya, selanjutnya kita akan memahami teorinya, yaitu 5 tahap pembangunan. Menurut Restow terdapat 5 tahap pembangunan, yaitu 1 tahap masyarakat tradisional, yang kedua tahap lepas landas menuju kedewasaan dan era konsumsi tinggi. Saya akan menjelaskan tentang masyarakat tradisional. Sistem ekonomi yang mendominasi masyarakat tradisional adalah pertanian dengan cara-cara bertani yang tradisional. Produktivitas kerja manusia lebih rendah bila dibandingkan dengan tahapan penumbuhan berikutnya. Masyarakat ini dicirikan oleh struktur hierarkis sehingga mobilitas sosial dan vertikal rendah. Pada masyarakat tradisional, ilmu pengetahuan belum begitu banyak dikuasai. Adapun ciri-cirinya, yang pertama, fungsi produksi terbatas, cara produksi masih primitif, dan tingkat produktivitas masyarakat rendah. Yang kedua, struktur sosial bersifat hierarkis, yaitu kedudukan masyarakat tidak berbeda dengan nenek moyang mereka. Yang ketiga, kegiatan politik dan pemerintahan di daerah-daerah berada di tangan tuan luar tanah. Contohnya suku Baduy di Jawa Barat. Saya akan menjelaskan poin yang kedua. Tahap prasyarat tinggi landas ini didefinisikan Restow sebagai suatu masa transisi di mana masyarakat mempersiapkan dirinya untuk mencapai pertumbuhan atas kekuatan sendiri, self-sustainable growth. Menurut Restow, pada tahap ini dan sesudahnya pertumbuhan ekonomi akan terjadi secara otomatis. Adapun tahap pertama, Tahap pralepas landas biasa terjadi sebagian besar di wilayah Eropa, Asia, Timur Tengah, dan Afrika, di mana tahap ini membutuhkan perubahan fundamental yang merubah masyarakat tradisional dalam berbagai indikator, antara lain merubah substansi struktur sosial, sistem politik, dan teknik produksi. Yang kedua, tahap pralepas landas yang terjadi di bangsa tertentu yang memiliki bond free. Negara-negara dengan jenis pralepas landas kedua tidak memiliki struktur politik dan nilai masyarakat tradisional, sehingga proses transisi hanya terlihat dari perubahan ekonomi dan teknik. Contohnya Amerika Serikat, Australia, Selandia Baru, dan Kanada. Baiklah, saya akan menjelaskan poin ketiga, yaitu lepas landas. Pertumbuhan ekonomi selalu terjadi pada awal tahap ini, terjadi pada perubahan yang drastis di dalam masyarakat seperti polusi politik, terciptanya kemajuan yang pesat dalam inovasi, atau berupa terbukanya pasar baru sebagai akibat dari perubahan-perubahan tersebut. Secara reduktif akan terciptanya inovasi-inovasi dan peningkatan investasi. Adapun 3 kriteria tahap lepas landas, yaitu yang pertama, meningkatkan nilai investasi sebesar 5-10% dari pendapatan nasional. Yang kedua, berkembangnya satu atau lebih sektor manufaktur dengan tingkat perubahan tinggi. Yang ketiga,
munculnya karakter politik, sosial, dan institusional yang terus-menerus. Yang ketiga, munculnya karakter politik, sosial, dan institusional yang terus meluas di periode lepas landas. Saya akan menjelaskan materi saya poin keempat, yaitu menuju kedewasaan. Kedewasaan pembangunan. Kedewasaan pembangunan ditandai oleh investasi yang terus-menerus antara 40 hingga 60%. Dalam tahap ini mulai bermunculan industri dengan teknologi baru, misalnya industri kimia atau industri listrik. Ini merupakan konsekuensi dari kemakmuran sosial, ekonomi, dan sosial. Dimulai ketika perkembangan industri terjadi tidak saja meliputi teknik-teknik produksi, tapi juga dalam aneka barang yang diproduksi. Yang diproduksi bukan saja terbatas pada barang konsumsi, tetapi juga barang modal. Tahap konsumsi massal. Tahap konsumsi massal adalah tahap paling terakhir dari 5 tahap pembangunan yang dijelaskan Rostow. Tahap konsumsi massal terdapat 3 indikator penting. Yang pertama, negara berambisi untuk menjadi pengaruh dan power di tingkat internasional. Yang kedua, negara menggunakan sumber daya ekonomi untuk kesejahteraan. Yang ketiga, tingkat konsumsi yang tinggi dari luar kebutuhan sandang dan pangan. Adapun karya Rostow yaitu 1. The Stage of Economic Growth, dan adapun buku yang kedua The Process of Economic Growth. Adapun buku yang ketiga The Economic of Take-off into Sustained Growth. Sekian penjelasan dari kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa like and subrek ya.